Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sobat story semua, kita balik lagi di bedah buku Master Your Pain. Oke, kita kali ini sudah nyampe di termin ketiga ya teman-teman. Nanti kita akan membahas mengenai di sini kita akan membahas mengenai definisi passion dalam konstruksi sosial. Itu kadang-kadang justru membuat kita itu jadi payah. Oke, apa nih maksudnya? Jadi, teman-teman, kalau pernah nih, teman-teman pernah dapat nasihat itu kayak gini, teman-teman. Pernah nggak dapat nasihat do what you love? Oke, lakukan apa yang kamu cintai. Kemudian, kita akan mendapatkan balasan, then you will love what you do. Jadi, terjemahan bebasnya itu adalah lakukan apa yang kamu cintai, kemudian kamu akan mencintai apa yang kamu lakukan. Oke. Ini ada hal yang menarik dari sini. Mari kita bandingkan antara harusnya dengan fakta yang terjadi. Oke. Kalau quotes ini benar gitu ya. Kalau quotes ini sesuai 100%, harusnya itu kita itu merasakan gairah setiap saat ketika kita melakukan apa yang kita cintai. Ya, menggelora, menggebu-gebu, ya kan? Harusnya kita itu kayak gini. Bergairah, menggelora, menggebu-gebu. Tapi pada faktanya ternyata nggak secantik itu loh. Kadang-kadang kita udah ngerasa ngelakuin apa yang kita sukai, tapi tetap aja bosen. Ya, tetap aja ngantuk. Ini kenapa sih? Dan ini akhirnya membawa frustasi gitu loh. Nah, teman-teman, seorang penulis yang namanya Billy Boyne itu nulis buku mengenai Young on Top, 40 kunci sukses pada usia muda. Ini kata kuncinya, kita akan mengambil sesuatu bernama passion. Ya, passion itu apa sih? Passion itu sebenarnya definisinya itu rela tidak dibayar. Kenapa sampai rela nggak dibayar? Karena namanya passion itu sesuatu yang mendefinisikan sangat cinta banget pokoknya. Nggak dibayar nggak apa-apa deh, karena emang aku suka gitu. Tapi sebelum kita ngebahas bener nggak sih kalau misalnya passion itu membawa kita pada arah hidup yang benar gitu. Ada 4 pertanyaan. Saya punya 4 pertanyaan, teman-teman. Nah, teman-teman, aku pengen banget teman-teman itu nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, mengerti mengenai passion. Passion itu apa sih? Coba teman-teman yang punya jawaban boleh banget untuk di-share di kolom komentar gitu. Oke, pertanyaan pertama, ngerti nggak kita arti passion itu apa? Yang kedua, buat kamu yang udah kerja, saya mau nanya, kalian itu udah bekerja sesuai dengan passion belum? Atau bagi yang sedang kuliah nih atau sedang menjadi pelajar, kalian itu sudah mempelajari jurusan yang kalian ambil itu udah sesuai dengan passion belum? Oke, silahkan disimpan jawabannya. Pertanyaan ketiga, kalau misalnya nih, seandainya pertanyaan nomor 2 kalian menjawab iya, bisakah teman-teman itu berhenti dari poin 2? Jadi diminta berhenti. Misalnya, aku udah kuliah jurusan sesuai dengan passion, berhenti deh. Aku udah kerja sesuai dengan passion, coba deh berhenti. Kalian mau nggak berhenti? Tanpa alasan ya, jadi cuma disuruh berhenti doang. Pertanyaan terakhir, nah ini pertanyaan klasik namanya passion ya. Bersediakah melakukan passion itu tanpa dibayar? Sedikit pun nggak membawa keuntungan materi. Oke, jadi silahkan teman-teman dijawab. Yang pertama, mengerti arti passion nggak? Kemudian yang kedua, bekerja sesuai passion nggak saat ini? Atau lagi belajar sesuai passion nggak? Kalau ya, nomor 3, teman-teman bersedia berhenti nggak? Kemudian yang keempat,
Kalau teman-teman yang nomor 2 itu bekerja atau belajar sesuai passion, seandainya tidak menghasilkan materi sedikit pun buat teman-teman, tidak menghasilkan sesuatu yang menguntungkan buat teman-teman, bersedia nggak melakukan itu? Mari kita lihat jawaban yang telah disurvei. Oke, untuk pertanyaan pertama, ini ya, pertanyaan pertama, mengerti arti passion. Oke, teman-teman, ini survei yang dilakukan oleh penulis. Sebesar 72,5% itu menjawab, iya, saya mengerti apa itu passion. Kemudian 25% bilang, mungkin aku paham apa itu passion. Dan sebesar 2,5% bilang, aku tidak paham passion itu apa. Oke, ini pertanyaan pertama. Sekarang ke pertanyaan kedua. Apakah sekarang bekerja sesuai dengan passion atau belajar sesuai dengan passion? Nah, ini surveinya cukup mengejutkan bahwa ternyata 37,5% itu yes, saya sekarang bekerja sesuai dengan passion, saya sedang belajar sesuai dengan passion gitu ya. Kemudian sekitar 20% itu bersyukur. Nah, ini fase bersyukur maksudnya apa nih? Ya, syukurlah dapat kerja gitu. Syukurlah sekarang belajar. Kalau ditanya saya passion apa enggak, nggak tahu gitu. Ada yang bilang nggak tahu, ada yang bilang enggak gitu ya. Kemudian sisanya sekitar 42,5% iya sedang bekerja dengan passion tapi bosan gitu. Jadi sekarang bekerja sesuai dengan passion ya 37,6%, tapi yang kita garis bawahi di sini teman-teman. Tadi ini bilang yang sebagian besar ya 72%-nya itu bilang yes, saya tahu itu passion. Tapi kemudian di sini yang terbesarnya adalah ya, saya kerja sesuai dengan passion, tapi ternyata saya tidak mendapatkan apa yang dapat di yang pertama ini. Gairah menggebu-gebu. Justru katanya melakukan sesuatu yang disukai tapi bosan, ngantuk. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya berarti yang nomor 3 tadi. Bisakah teman-teman berhenti jika teman-teman melakukan pekerjaan sesuai dengan passion? Oke, apa jawaban dari teman-teman yang disurvei? Pertanyaan nomor 3. Separuh ya, 50%-nya itu sebenarnya ketika bekerja adalah korelasinya upah, bukan passion gitu. Jadi yang dicari adalah ya kalau upahnya lebih tinggi, kenapa enggak gitu loh, berhenti dari pekerjaan yang katanya sesuai dengan passion gitu. Kemudian 37,5%-nya apapun deh, nggak ngefek mau sesuai passion apa enggak. Jadi 50-50 gitu loh, antara berhenti sama enggak itu 50-50. Nah, kemudian hanya 12,5% itu bilang iya untuk passion. Artinya enggak, dia nggak mau berhenti karena ini udah passion gue gitu. Nah, ini perlu kita perhatikan, jawaban terbesarnya adalah ternyata bukan passion yang membuat mereka bertahan bekerja, tapi adalah sesuatu bernama upah gitu. Terus kemudian kita ke pertanyaan yang keempat tadi ya, bersediakah melakukan pekerjaan tanpa dibayar? Oke, sekarang gimana jawaban dari peserta yang disurvei? 70%. Oke, ini kayaknya nggak 70 nih gambarnya. Oke, saya gambar lebih ini. Oke, 70% itu bilang enggak. Jadi, ya namanya kerja itu sesuai dengan upah dong gitu loh. Mau itu pakai kedok passion atau enggak kan gitu. Nah, kemudian 22,5% tidak peduli. Ini tim yang ya udah dapat aja syukur gitu loh. Ya. Kemudian hanya 75% saja yang mau melakukan passion tanpa dibayar. Nah, oke. Jadi cuman 7,5% doang yang mau melakukan pekerjaan tanpa dibayar. Sisanya nih, yang paling gede porsinya tetap kerja itu butuh duit bang, gitu ya. Kerja butuh duit neng ya. Ya, nah akhirnya kalaupun itu atas nama passion, tapi kalau nggak menghasilkan uang, ya akan bakal ditinggal gitu. Di sini kita ngebahas passion. Hati-hati, passion itu nanti kalau misalnya kejebak sesuatu bernama over
glorifying. Apa ini? Ini, saya kalau ini mungkin mau cerita tentang pandangan mengenai kerja di startup. Kerja di startup itu kan kesannya keren banget ya teman-teman. Ya di image-nya itu adalah kerja di startup itu keren. Bagus, punya masa depan yang bagus. Kemudian itu adalah gambaran pekerjaan mengikuti yang namanya passion. Ya kan? Nah, akan tetapi di sini ada sisi buruknya yang harus kita waspadai itu. Sisi buruk di mana mengejar passion itu kita ada sesuatu yang bernama frustasi. Kenapa? Karena tidak sesuai harapan. Iya, itu bisa jadi passion tapi nggak sesuai harapannya tuh kayak gini. Jadi, harapannya namanya menekuni passion itu tadi ya. Kalau kita ngambil di sini kan dibayar upah sesuai, tapi ternyata enggak, ya kan? Nah, teman-teman, ini ada satu yang harus kita pelajari bahwa namanya hidup, teman-teman. Hidup itu bukan semata memenuhi yang namanya eksistensi. Bukan semata memenuhi kesempurnaan identitas diri gitu. Kenapa? Kalau teman-teman fokus pada sini, jatuhnya itu frustasi ntar. Ya. Nah, solusinya kayak gimana? Kita berbicara mengenai satu namanya passion gitu ya. Passion itu bukan satu-satunya penggerak, teman-teman. Justru hati-hati kita terjebak yang namanya glorifikasi passion. Nah, teman-teman, solusinya ini saya kasih sesuatu yang cantik banget dari Islam, itu adalah bernama qimah. Qimah itu adalah nilai, teman-teman. Nilai dari suatu perbuatan. Oke, dalam Islam kita mengenal 4 qimah. Dalam Islam itu ada qimah madiyah, qimah insaniyah, qimah hulukiyah, sama qimah ruhiyah. Ini maksudnya, kenapa sih salah satu amazingnya Islam ya ketika saya mengkaji mengenai qimah, itu adalah betapa Islam dari awal itu menghargai setiap perbuatan, bukan kemudian eksploitasi atas nama passion, kemudian kita menelantarkan sesuatu dan mengejar sesuatu atas nama passion sehingga kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Itu teman-teman mungkin pernah dengar kisahnya Umar bin Khattab gitu ya. Kisah Umar bin Khattab yang menendang keluar seorang pemuda hanya karena selalu di masjid dan berzikir, sementara dia melalaikan keluarganya, tidak memberi nafkah. Dia berkata, saya ingin beribadah kepada Allah. Tapi kemudian Umar bilang, itu nggak pas gitu loh. Nggak pasnya kenapa? Kamu punya keluarga. Di mana keluarga itu adalah tanggung jawab kamu memberi nafkah gitu loh. Nah, ini hati-hati ketika kita berbicara mengenai passion gitu ya. Berbicara mengenai passion, hati-hatinya di sini. Ingat, dalam Islam itu kemudian ada qimah madiyah. Ya, kita boleh kok meraih qimah madiyah, kita meraih qimah insaniyah, qimah hulukiyah, qimah ruhiyah, sehingga ketika porsi perbuatan tujuannya kita taruh dengan tepat, nggak ada tuh namanya frustasi gitu loh. Dimana kalau seorang muslim ya, meskipun ini adalah qimah, tapi kita punya namanya goyatul goyah atau tujuan dari tujuan ya. Goyatul goyah. Apa goyatul goyah itu? Az-Zariyat ayat 56. Yaitu apa? Ibadah, men, ya kan? Kita tuh seorang hamba, goalsnya apa? Ibadah kepada Allah, meraih ridhonya Allah gitu loh. Akan tetapi dalam perbuatan gitu kan, tujuan jangka pendek gitu ya, tujuan-tujuan khususnya itu boleh dipecah-pecah gitu ya, menjadi madiyah gitu ya, insaniyah, hulukiyah, ruhiyah. Jadi nggak salah kalau misalnya kita dagang, kita pengen untung, namanya kita kerja pengen dapat upah, teman-teman. Nah, disinilah solusi Islam yang keren banget, yang tadi ketika kita bertanya mengenai sesuatu apa yang kita cintai. Ingat, Allah tuh udah berpesan gitu ya, cintailah apa-apa yang Allah sukai dan murkailah apa-apa yang Allah murkai, karena itu yang paling benar gitu loh. Jadi ketika kita nggak terjebak yang namanya passion, sehingga kita dalam hidup jangan sampai kita itu melanggar hukum syara. Oke, teman-teman, di sini kita bahasan mengenai passion ya. Kita bahas mengenai passion. Iya benar, passion ada kalanya bikin kita payah karena ketika tidak ada tuntutan hukum syara, teman-teman, maka passion itu akan menjadi sesuatu yang menjerumuskan kita. Nah, jangan sampai. Oke, teman-teman, sampai di sini. Jangan lupa teman-teman, kita masih membahas termin terakhir 3B. Sip. Sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.